Jadi benar-benar nih kalau misalkan aku, lihat-lihat itu emang experience kita seperti menginap di hotel bintang 5-nya tuh dapat banget. Hai, Lifetime Design! Let's go! Hai Mirsa, senang banget nih aku Tia Aryastia. Jadi sekarang aku lagi perjalanan ke Sukabumi. Hari ini aku di-invite oleh tim Lifetime Design. Ini menjadi salah satu celebrity takeover. Aku akan house tour salah satu rumah di Sukabumi yang dibangun oleh Lifetime Design. Penasaran rumahnya seperti apa? Langsung aja kita menuju ke rumahnya. Kita udah sampai di rumahnya. Aku benar-benar penasaran banget mau house tour, jadi langsung aja kita ke dalam. Oke pemirsa, kita langsung mau masuk dulu. Tapi sebelum masuk ini aku mau review untuk pintunya. Ini pintunya aku super suka banget. Kenapa? Karena pintunya tinggi. Ini membuat kesan rumahnya yang sudah kelihatan megah sekali itu menjadi lebih megah lagi. Hangat aja gitu untuk kita masuk ke dalam. Ini kita buka, ini kayaknya tinggi pintunya hampir 2,5 meter. Nah ini untuk ruang tamunya. Ruang tamunya juga detailnya aku suka banget. Untuk ukurannya memang ini mungkin tidak terlalu besar, tapi dibikin senyaman ini. Ini untuk sofanya juga keren banget ya modelnya. Ditambah dengan jam ditaruh di sini. Ini jam ini kalau misalkan tidak penempatannya nggak pas, mungkin dia akan kayak bikin kayak makan tempat, tapi ini bikin jadi manis. Nah yang ini nih, ini yang harus di highlight. Jadi di bagian sini ada partisi. Kalau misalkan kita menerima tamu yang mungkin nggak terlalu dekat, ini bisa ditutup nih pemirsa. Tuh. Jadi terkesan ada pemisah antara ruang tamu dengan ruangan yang lain. Tapi kalau misalkan ada acara keluarga, tamu-tamu yang datang lebih dekat, ini bisa dibuka. Nah, bagus banget. Oke, kita masuk ke dalam. Ini ada ruang istirahat lagi, living room. Di depan udah ada TV juga. Wah ini enak banget. Kalau kita ada anak-anak juga di sini, kayaknya anak-anak masih asik buat lari-larian di depan sini. Nah untuk menghirup udara segar juga di belakang sini tuh ada tempat area terbuka. Nah. Ini tuh kayaknya enak banget kalau misalkan kita tuh pagi-pagi bangun tidur, itu kan biasanya duduk-duduk dulu santai. Nih di sini bisa ngobrol, suami istri atau enggak anak-anak lagi siap-siap buat sekolah. Ini benar-benar nyaman banget dengan aliran udara tuh yang benar-benar menurut aku tuh dapat banget. Kalau kalian ngintip sini, ngintip sebelah sini. Ini ada jalan kecil. Di belakang ada kolam ikan ya. Kita ngintip dari sebelah sini. Sebenarnya bisa lewat dari ruang utama, tapi kita lihat dari sebelah sini dulu ya. Nah, ini ada semacam lorong gitu. Di bagian atasnya memang sepertinya dibuat sengaja tidak ada atapnya supaya sirkulasi udara tuh juga bisa ngalir. Nah, yang kerennya itu di sini ada vertical garden. Jadi dia tidak taruh tanaman menumpuk di bawah. Terkesan lebih luas. Nah, ini nih. Ini adalah spot favorit juga pasti dari pemilik rumah. Di bagian sini ada ikan koi. Nggak tahu kenapa kalau ikan koi tuh kayak ada membawa aura-aura ketenangan, kenyamanan, stress relief gitu. Ini
bagian sini aku udah tahu banget ini pasti adalah kamar utama. Yuk kita lihat. Ini kita buka. Nah ini kamar utamanya. Pintunya dia ada 2, bisa dibuka lebar seperti ini. Ini super cantik banget dekorasinya. Kamarnya juga enak banget ini ya. Di atasnya kalau kita lihat plafonnya ini dia benar-benar kesannya tuh kayak lagi ada di hotel bintang 5. Ya coba deh kalian lihat di bagian atasnya. Aku akan duduk di sini. Jadi kayak capek seharian, butuh istirahat. Sebelum tidur juga yang dilihat tuh cantik di bagian atasnya. Nah ini kalau kalian lihat di bagian depan juga, ini sudah ada TV. Di bagian belakangnya itu tetap dekorasinya emang lifetime design ini memang benar-benar keren banget sih kalau menurut aku. Oh ini juga ada makeup roomnya di sini. Jadi kayak bisa duduk di sini. Terus habis itu dan cantik biasanya buat ibunya. Nah, sukanya aku dengan lifetime design ini, dia tuh benar-benar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari owner pemilik rumahnya. Seperti di sini, ini untuk tas-tas itu didesain memang khusus dengan tas-tas koleksi pribadi. Dan wow, di sini masih ada walk-in closet lagi dengan ruangan yang seperti ini, tidak terlalu besar, tapi benar-benar fungsional sekali. Nah nih, di sini bisa jadi walk-in closet. Dan di sini ada ornamen kaca supaya terkesan lebih luas dan tetap bisa. Nah, tuh lihat. Ya kan, kalau kita mau pakai baju atas bawah, mau styling, di sini juga bisa, tinggal ngambil tasnya di situ. Kece. Sekarang kita ke bagian kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya ya. Ini terkesan super duper mewah sekali. Terus udah gitu juga ini listnya dia pakai warna gold, cantik banget. Aku mau langsung coba masuk ke dalam. Nah di bagian sini ini udah dilengkapin bagian lantainya itu yang tidak licin. Nah ini pemilihan yang bagus juga. Kalau untuk master bedroom mungkin yang tinggal udah usianya udah lebih cukup kan, memang untuk kenyamanan dan keamanan sebaiknya seperti ini. Ini juga untuk showernya pemilihan warnanya cantik banget ya. Warnanya gold gini. Nah di bagian sini detail-detailnya aku suka banget karena menurut aku lighting itu adalah salah satu hal terpenting dalam interior design. Ini ya, bagian untuk taruh sabun, shampoo itu udah dipakai lampu juga di dalamnya. Jadi benar-benar bikin terkesan jadi semakin manis dan semakin mewah. Nih keren banget sih menurut aku. Nah sekarang kita lanjut ke bagian wastafel. Ini untuk wastafelnya dan untuk kacanya juga dia pakai kaca baffle juga. Jadi nggak flat gitu, tetap ada unsur-unsur cantiknya dan udah dilengkapin dengan lighting juga. Ini di frame lagi, cakep banget. Di bagian sini ada bathtub juga. Tuh. Jadi benar-benar ini kalau misalkan aku lihat-lihat itu emang experience kita seperti menginap di hotel bintang 5-nya tuh dapat banget. Oke, dari master bedroom kita akan kembali ke living room. Ini aku akan kasih tahu living roomnya ini benar-benar open space. Jadi terasa luasnya kalau misalkan ada acara semuanya. Jadi lebih lega gitu. Di sini juga ada void dan ini cantik banget tuh, ada candeliernya seperti ini, cakep ya. Nah kita sebelum kita naik ke atas, kita ke bagian sebelah sini dulu. Tadi kita udah ke living room, udah ke belakang juga. Sekarang kita mau ke ruang makan. Ini dia ruang makannya. Ruang makannya dibuat tidak terlalu besar, tetapi kesan hangat itu di sini benar-benar dapat banget. Karena kalau menurut aku ya, duduk. Kalau menurut aku ya, makan bareng keluarga itu adalah part paling penting
di waktu-waktu keluarga untuk kita tuh bisa lebih cerita gitu, lebih apa ya, lebih kayak quality time gitu. Nah ini sampai ke piring-piringnya juga lucu banget ya. Ini sampai dipikirin sebegininya. Oke, di bagian sini ini ada dapur. Ini dapur bersih ya. Nah ini udah dibikin rapi semuanya masuk ke dalam. Dispensernya udah ditaruh di dalam juga. Di bagian sebelah sini semuanya. Ini lightingnya tetap ya juara banget. Semuanya benar-benar dipikirin. Untuk perabotan di dalamnya juga semuanya juga udah disesuaikan. Sampai ke, nah ini semuanya sudah diatur. Jadi benar-benar kayak clean. Karena kalau menurut aku rumah sebesar apapun, sebagus apapun, kalau misalkan ada perabotan-perabotan yang nggak cocok aja gitu, jadi kayaknya kesan mewahnya tuh bisa hilang gitu. Dan ini benar-benar bagus banget. Ini ada kompor tanam ditaruh di sini. Di sini buat cuci-cuci. Tapi lagi-lagi ini adalah dapur bersih. Untuk dapur kotornya, nah ini ada ruangan rahasia. Tuh, seperti pintu kecil, kayaknya kayak lemari gitu kalau dilihat ya. Ya kan? Tapi ternyata ini bisa masuk. Aku mau menghilang. Aku menghilang. Aku balik lagi. Kece ya. Dan masih ada lagi di bagian sini, ini ada swimming poolnya. Tidak terlalu besar, tapi cukup kalau misalkan ada tamu-tamu, anak-anak mau berenang-berenang. Atau misalnya kita juga dewasa kalau mau berenang bolak-balik juga masih bisa buat olahraga. Kita lanjut ke bagian yang lain. Oke, kita ke bagian kamar tamu. Nah, ini dia kamar tamunya. Kamar tamunya kalau aku lihat ini dibikin benar-benar fungsional. Jadi kayak lagi nginep di hotel. Coba di bagian sini sih aku paling menarik ya. Nah ini kamar tamunya. Dia tidak perlu lemari lagi. Karena kan untuk tamu ya. Kalau tamu itu kan nginepnya nggak bulanan. Jadi untuk baju-bajunya itu dia bikin gantungan seperti ini. Jadi ada kabinet cantik. Terus dia bikin gantungan juga. Di sini nih ini sepertinya bisa buat tempat koper ya. Nah di sini buat tempat koper. Tuh cantik banget. Disediain juga di sini ada tempat buat makeup buat rapi-rapi. Cantik banget. Ini juga dia pakai jati ya, ini kasurnya ya. Jadi kelihatan lebih kayak unik gitu. Kita lanjut ke bagian lantai 2. Sebelum kita naik ke atas ke lantai 2, aku mau ngajakin ngintip dulu di bagian bawah tangga. Jadi di bagian bawah tangganya ini fungsinya tetap dimaksimalin. Ini dibikin storage ya. Storage itu ini lebih untuk tuh sepatu-sepatu, taruh sepatu-sepatu buat taruh barang-barang juga sebenarnya bisa. Lalu di bagian sini kita buka. Nah, jadi benar-benar memanfaatkan lahan yang ada. Nggak ada satupun lahan yang kayaknya terlewatkan gitu. Benar-benar semuanya dipikirin. Sekarang kita coba naik ke atas ya. Kita bisa lihat di sini cantik banget ya. Untuk lampu di bagian sini itu benar-benar bikin kelihatan lebih mewah. Dan ini juga cakep banget. Ya. Tuh. Jadi kita bisa tada! Nah, ini untuk di bagian atas ada satu kamar lagi. Ini adalah kamar anak. Nah, oke, di bagian sini ini juga sudah disediakan walk-in closetnya. Dan lagi-lagi seperti yang dari tadi aku bilang, ini untuk lightingnya itu membuat desainnya tuh jadi lebih warm dan tetap cantik. Nah ya, ini seperti kayak ada di dalam gitu ya. Cakep banget deh pokoknya. Di bagian sini juga lemarinya ini fungsional banget. Tuh kalau dibuka ini juga ada lightingnya juga. Sekarang kita ke bagian kamar mandinya.
Nah, ini kamar mandinya dia tidak pakai bathtub, tapi ini ada ruangan showernya. Ruangan showernya juga tetap nuansanya gold. Dan di sini tuh feels untuk anak-anaknya tetap dapat ya, beda di lantainya. Kalau di master bedroom tadi kan kita lihat lantainya tuh seperti marmer gitu ya. Nah di sini dia senada nih, di dinding dan di lantai senada. Tuh, cakep banget. Ini kece sih. Oke, sekarang kita ke ruang tidur. Nah ini ada seperti meja belajar gitu ya. Nah, ini nuansanya pink-pink. Di bagian sini pinknya juga dia bukan pink yang mencolok gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai spray warna apa juga ini masih masuk. Cakep. Oke, ini di lantai 2. Kalau di bagian bawah tadi ada living room, di sini ada family room. Nah, uniknya ini lampunya ini keren banget deh. Lihat, ini lampunya bisa ganti-ganti warna sesuai dengan mood. Tuh. Ya, jadi mau warna apa? Mau putih, mau white. Tadi white warm, ada white juga, ada juga yang warm. Nah, tuh. Nah, ini lampu nih benar-benar salah satu part penting. Terus di bagian sini, kalau kalian lihat juga dari tadi di bawah itu, di karpetnya itu tuh unik banget dan benar-benar didesain khusus. Ini bahannya yang membuat aku wah keren banget ya. Jadi karpetnya ini dibuat dari bahan bambu. Dia itu tidak mudah menyerap debu. Jadi kalau untuk ada banyak keluarga yang ada alergi sama debu, nah ini bisa meminimalisir untuk alergi debu tersebut. Keren banget ya. Oke, kita lanjut di bagian sini. Ini salah satu part yang paling penting. Ini benar-benar memanfaatkan ruang dengan sangat fungsional. Di bagian sini dijadiin tempat wudhu. Nah, nih ya. Ada kacanya juga di sini. Bikin tempat wudhu kelihatan dan terasa lebih cantik. Oke, setelah ambil wudhu di sini, kita bisa langsung ke musolahnya. Kita lihat musolahnya dulu. Ini dia. Tuh. Cantik banget ya. Di bagian musola ini juga ini udah disediakan lemari. Ini jadi kalau misalkan mau taruh Al-Quran, mau taruh mukena, buat yang mau numpang sholat dan sebagainya di sini, sajadah dan lain-lain itu bisa, udah disediain. Tetap dengan konsep lightingnya yang super duper kece banget. Nah di bagian luar ini masih ada lagi balkon. Ya kita lihat dulu ke balkonnya. Ini dia bagian balkonnya. Nah, kalau kita lagi santai-santai di sini, ini kita bisa lihat keseluruhan rumah ya. Di bagian sana juga masih ada balkon. Karena ini rumahnya dia benar-benar dari luasan lahan 300 meter, dibuat bangunan tuh total sekitar 600 meter persegi. Jadi benar-benar di dalamnya itu luas sekali dan banyak bagian-bagian yang memang bisa kita manfaatkan untuk santai-santai. Seperti sini ada balkon, di sana masih ada balkon yang lebih luas lagi. Jadi kalau duduk di sini enak. Jadi tadi ruangan buat ngopi-ngopi ngetehnya ada banyak ya. Di bagian bawah ada, di bagian atas balkon sebelah sini ada, dekat kamar anak, dan di bagian balkon satu lagi juga ada. Jadi memang ada satu bagian yang memang dibuat untuk ruang jaga-jaga kalau misalkan ada keluarga datang dan sebagainya. Tapi itu tidak terlalu didekor banyak karena memang sudah banyak banget yang didekor dan super duper cantik banget. Nah Mirsa, ini benar-benar aku udah ngerasain kenyamanan dan keindahan rumah yang dibuat khusus oleh Lifetime Design. Terima kasih Lifetime Design udah ngundang aku Tia Ariestia sini sebagai Celebrity Takeover. Jangan lupa untuk saksikan terus episode-episode berikutnya. Aku Tia Ariestia pamit. Dadah.